Hai lur, sedulur, semoga kalian dalam keadaan sehat, waras, bergas, barangnya kas. Hari ini kita akan membicarakan Adian Napitupulu. Jadi beberapa hari yang lalu Adian Napitupulu sempat bertemu atau diundang atau dia menghadap dengan Presiden Jokowi. Dan banyak perdebatan, diskusi di luaran sana, dan kita hari ini akan mendiskusikan, membawakan berita dari sebuah media. Salah satu hal atau poin yang sangat tajam disoroti adalah tentang ketidaksetujuan Adian kepada pemerintah untuk meminjamkan uang sebesar 8,5 triliun kepada Garuda. Anggota Komisi 1 DPR RI Adian Napitupulu meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak mengambil opsi dana talangan kepada PT Garuda Indonesia. Menurut Adian, opsi dana talangan atau pemberian piutang kepada Garuda tidak ada dalam peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Jika pemberian itu dipaksakan, maka melanggar belai tersebut dan melanggar Perpu nomor 1 tahun 2020 yang disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Jika dipaksakan, maka Garuda mungkin bisa selamat. Pemegang saham non-pemerintah bisa selamat. Tetapi Presiden posisinya tidak bisa selamat. Bisa saja tidak selamat maksudnya. Jadi kata dia dalam keterangannya, dalam Ahad 14 Juni 2020 hari kemarin. Adian menyampaikan hal tersebut ketika berkunjung ke Istana Negara atas undangan Presiden Jokowi Jumat pada tanggal 12 Juni 2020. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP ini mengungkapkan pertemuannya dengan Jokowi membicarakan banyak hal mulai dari situasi nasional, pandemi COVID-19, pertanahan, pemutusan hubungan kerja, PHK, dan BUMN Garuda. Rencana penutupan sekitar 2.000 kantor cabang, mandiri, UMKM, dan beberapa hal yang lain. Namun fokus pemberitaan atau fokus pembicaraan Adian kepada Jokowi adalah soal opsi dana talangan 8,5 triliun kepada maskapai plat merah Garuda itu. Adian mendetailkan atau menceritakan secara detail isi PP nomor 23 tahun 2020 untuk pemulihan BUMN yang terdampak pandemi, mulai dari penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Dari semuanya, kata Adian, tak ada yang membahas soal dana talangan. Oleh karena itu, menurut Sekjen PENA, jadi jabatan beliau adalah PENA 98, lebih dimungkinkan membantu Garuda Indonesia dalam bentuk PMN atau investasi pemerintah daripada dana talangan. Yang mengherankan kenapa BUMN juga keuangan sepertinya menolak apa yang ada dalam PP padahal itu menguntungkan negara. Kementerian BUMN dan Keuangan sepertinya memaksa agar bentuk bantuan dana talangan berikut disebut sebagai pinjaman atau utang. Kemudian Adian pun mencoba mencari alasan, mencari landasan hukum terkait pemberian dana talangan atau utang kepada Garuda. Dia pun memprediksi belai yang dijadikan rujukan pemerintah memberikan pinjaman adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan PP nomor 08 tahun 2007 tentang investasi pemerintah. Serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190 garis miring PMK titik 05 2011 tentang sistem akuntansi investasi pemerintah. Dari semua aturan tersebut, menurut Adian, tetap bantuan yang bisa diberikan pada Garuda tidak bisa dikategorikan sebagai pinjaman, melainkan masuk kategori investasi yang berupa pemberian atau pembelian saham, obligasi, surat utang, atau investasi langsung sebagai tambahan modal. Di luar pilihan tersebut, kata Adian, hanya ada PMN, penyertaan modal negara. Posisi pemerintah adalah sebagai pemilik modal bukan sebatas pemberian pinjaman. Hal itu juga memiliki konsekuensi pemilik saham di luar pemerintah yang akan terdelusi sahamnya. Sementara komposisi saham pemerintah diprediksi berubah menjadi sekitar 60-90%.
Bila hal itu terjadi, maka harusnya Menteri BUMN dan Menteri Keuangan bangga dan senang jika saham negara bisa bertambah banyak di Garuda. Jadi baiknya para menteri berjuanglah untuk PMN atau investasi pemerintah, bukan untuk pinjaman yang berpotensi melanggar PP 23 tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, ujar Adian. Setelah semua itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi, Adian mengungkapkan tak ada raut marah di wajah Jokowi. Saya yakin Pak Jokowi itu menerima kritik. Menurut saya tugas saya adalah berbicara, mengingatkan, menyampaikan informasi. Bagaimana Presiden menggunakan menyikapi apa yang saya sampaikan itu 100% hak Presiden, kata Adian. Setuju Bang Adian. Kritik harus disampaikan, tetapi saya kira ini adalah masalah teknik dan bisa dibicarakan di antara kalian, maksudnya Abang Adian, Presiden, dan menteri-menteri terkait. Lur, jangan lupa komennya atas berita ini, karena berita ini heboh tentang dana talangan kepada Garuda sebesar 8,5 triliun. Salam persatuan Lur, tetap sehat, waras bergas, barangnya kas.